Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa ya, Zahra Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semua, teman-teman operator se-Indonesia, kita kembali ke tutorial e-ijazah 2026 ya. Nah, yang akan saya bahas ini teman-teman ya, tahapan dalam mengerjakan e-ijazah 2026 terbaru ya. Karena teman-teman sebelum mengerjakan e-ijazah 2026 ini harus tahu tahapannya dari awalnya gitu ya. Sampai nanti ke jadwalnya gitu. Nah, izinkan kami memberikan sedikit pemahaman ya. Langkah awal tahapannya. Yang pertama itu apa? Yang pertama teman-teman, sebelum kita mengerjakan e-ijazah, itu pastikan data siswa tingkat akhir ya. Kalau SD kan kelas 6 ya, kalau SMP kan kelas 9, kalau SMA SMK itu kelas 12. Pastikan data peserta didik ya untuk tingkat akhir di dapodiknya nih, di bagian peserta didik ya. Kalau SD kan kelas 6 ya. Itu semua datanya valid ya. Contoh kita ke sini. Nah, silahkan di sini itu datanya dilengkapi ya. Pastikan itu valid semua sesuai dengan kartu keluarga atau akte kelahiran yang dimiliki oleh siswa. Jadi mutlak harus valid ya, sesuai dengan data-data kependudukan. Nah, jika bisa diedit di Dapodik, edit langsung di Dapodik. Tapi jika di Dapodik terkunci, silahkan betulkan di Verpal PD. Itu yang pertama teman-teman ya. Jadi yang pertama itu memastikan di sini data untuk siswa tingkat akhir di Dapodiknya itu valid dan lengkap ya. Supaya nanti begitu masuk ke sekolah jenjang yang lebih tinggi itu datanya sudah komplit gitu. Itu satu. Yang kedua, pastikan siswa tingkat akhir ini kelas 6, 9 atau 12 di Verpal PD tidak masuk ke residu alias semuanya valid ya. Jangan ada yang masuk ke residu ya. Jangan ada yang masuk ke sini. Jika ada yang masih residu di sini, silahkan itu diperbaiki ya. Bisa di sini nih perubahan data tidak signifikan atau pengajuan perubahan signifikan. Silahkan, sudah kami jelaskan. Diperbaiki di sini. Quality controlnya pun dilihat. Yang belum validnya itu apa? Silahkan diupdate, divalidasi. Jika di sini sudah diperbaiki, silahkan Dapodiknya tarik data dan sinkron lagi ya. Ini yang kedua. Jadi memastikan siswa tingkat akhir yang akan lulus tidak masuk ke residu alias valid semua ya. Contoh seperti ini nih. Alhamdulillah punya saya valid semua ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Utamakan siswa yang kelas akhir dulu. Ini yang kedua. Yang ketiga, pastikan siswanya atau wali muridnya ya, atau teman-teman membantulah. Itu sudah konfirmasi data di sini. Konfirmasi data ijazah, masukkan NISN, tanggal lahir ya, kemudian cari. Tutorialnya sudah saya berikan. Kenapa ini penting? Karena konfirmasi data bahwa data ini sudah benar dan valid itu akan masuk ke manajemen ijazah. Akan masuk ke sini, ke Verpal e-ijazah yang nanti akan kita kerjakan. Masuk di bagian DNS, di valid DNS. Nah, di sini. Ini kebetulan alhamdulillah siswa atau murid di saya itu sudah konfirmasi data semua nih, sudah centang. Dia akan masuk ke sini. Jika sudah konfirmasi data di sini akan masuk ke sini, ya. Jika belum di sini mengerjakan ya, di sini dia akan silang, gitu, ya. Jadi itu yang ketiga ya. Jadi siswanya sudah konfirmasi di sini, karena akan masuk ke sini nih, di bagian DNS. Nah. Itu tahapan yang ketiga sebelum ke Verpal ijazah. Nah, kemudian setelah teman-teman login ke Verpal ijazah, teman-teman itu wajib lihat di sini ya, di daftar atau jadwal lah. Jadwal atau tahapan. Nah, ini teman-teman ya. Ini dia tahapannya. Saya perbesar dulu. Nah, ya. Tahapan yang pertama di Verpal e-ijazahnya ya, itu yang pertama perbaikan data kepala satuan pendidikan.
Silahkan data kepala sekolahnya itu dicek, namanya, gelarnya, itu nanti tahapannya. Dan untuk SD itu mulainya teman-teman 2 Juni 2026 sampai 11 Juli 2026. Kalau untuk siswa menengah ya, kalau jenjang menengah itu SMP, SMA, SMK sudah mulai kemarin 4 Mei ya. Tapi kalau SD kita mulai 2 Juni nih. Ini tahapan yang pertama nih di manajemen ijazahnya. Perbaikan data kepala satuan pendidikan. Yang kedua, setelah data kepala sekolah itu valid beserta gelarnya, kemudian penetapan kelulusan. Jadi harus ditetapkan tuh kelulusannya semua siswanya. Ini mulainya 2 Juni sampai 11 Juli 2026. Ini saya bicara yang SD ya. Ini tahapannya. Yang ketiga itu pembuatan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Sama ya, 2 Juni sampai 11 Juli 2026 pelaksanaannya. Ini untuk SD. Nah, kemudian setelah dibuat SPTJM, kemudian diunggah SPTJM-nya ke sini ya. Nah, ini tahapannya teman-teman ya, tahapannya. Intinya, setelah teman-teman mempelajari ini, itu nanti kita kerjakan ke sini bertahap. Nah, sampai ke sini nanti teman-teman ya. Sampai ke pengelolaan ijazah. Sampai penomoran nih, terakhirnya di sini. Jadi nanti kita itu bertahap dari atas ke bawah ya. Nah, ini nanti ke sini nanti seperti itu. Ya, jadi itu tahapannya. Jadi nanti setelah teman-teman itu mengetahui di sini ya tahapan-tahapannya nih. Ini yang pokok-pokok pentingnya nih. Sampai dengan nanti pencetakan gitu. Setelah ini nanti kan teman-teman ke sini. Jelasnya nanti akan saya berikan cara mengerjakan e-ijazah yang lengkap atau komplit ya untuk tutorial e-ijazah nanti. Namun sebelum kita mengerjakan itu kita harus paham tahapannya dulu. Jadi ini kita pelajari, setelah ini kita paham, baru kita ke sini nih ya. Nah, ke sini kalau nama nomenklatur ini mengecek apakah nama sekolahnya sudah benar apa tidak. Jika sudah benar ini abaikan. Tetapi jika masih salah ya, nah di sini bisa diperbaiki nama sekolahnya nih di sini. Ya, gitu. Di sini ada keterangannya. Itu tahapannya. Jika sudah benar abaikan. Kemudian baru ke sini kepala satuan pendidikan yang tadi ya. Nah, ini dicek kepala sekolahnya nih. Apakah benar apa enggak namanya. Kemudian ditambah gelar nanti di sini. Gelar depan atau belakang, simpan. Itu tahapannya bertahap terus ke bawah. Kemudian nanti metode pengesahan ya. Kan nanti di sini ada tanda tangan basah dan elektronik. Nah, di sini ya, klik aja. Dipilih nih tanda tangan basah atau mau elektronik, itu tahapannya. Gitu, ya. Jika di sini sudah, nanti kita ke bawah. Pokoknya ini jangan diloncat-loncat nanti, teman-teman ya. Harus bertahap kita ngerjakannya. Nah, kalau relasi legalitas ini kalau daftar menumpang itu bagi yang belum terakreditasi. Kalau sudah akreditasi ini abaikan. Baru ke DNS. Dicek nih residunya. Jika masih ada residu di sini di data utama, betulkan di verbal PD, kemudian tarik data dapodiknya dan sinkron. Baru nanti ke DNS. Nah, di sini ya. Nah, di sini nih. Nanti bisa unggah foto ya kalau yang TTE tanda tangannya. Kalau yang basah boleh diunggah fotonya, boleh cetak gitu ya di sini nih. Terus sampai ke bawah nih sampai nomor SK kelulusan, penetapan, pembuatan SPTJM. Kemudian nanti sampai dengan ke sini nih. Ke penomoran dan cetak. Ya, di sini nanti. Tahapannya intinya dari atas ke bawah. Jangan diloncat-loncat gitu ya. Untuk lengkapnya nanti akan saya berikan di video berikutnya. Kita simulasi dulu boleh nanti ya sebelum mengerjakan ijazah yang sesungguhnya gitu. Karena ada jadwalnya sih ya. Kalau untuk SD kan mulainya tadi 2 Juni gitu. Nah, itu saja informasinya teman-teman, sedikit pemahaman ya. Mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya.
Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.